Shalom, salam damai. Kita sambung dengan kitab Keluaran bab 11 dengan judul perikop Tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan terjadi lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, Keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mukjizat-mukjizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mukjizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Demikianlah sabda Tuhan. Tulah yang ke-10 diberitahukan. Yang ke-10 adalah kematian. Kematian kepada bangsa Mesir. Jadi sampai 9 tulah tidak digubris oleh Firaun. Firaun tidak mau menggubris, tidak mau menghiraukan, tidak menghiraukan, tidak memberi perhatian, tidak tobat. Sudah dipukul dengan berbagai bencana, penyakit, malapetaka, kegagalan, tapi nggak mau tobat. Bisa jadi itu juga suatu tanda bagi manusia-manusia lain, bagi kita semua, bahwa Tuhan itu juga sering berbicara dengan cara tidak langsung, yaitu melalui kehidupan sehari-hari kita, seperti kegagalan, sakit penyakit, malapetaka, bencana, musibah. Itu sebetulnya Tuhan mau bicara, Kalau itu datang bertubi-tubi, ada baiknya kita segera mengkoreksi diri, merenungkan, dipikirkan apa yang salah. Kalau sudah tahu, sudah ketemu apa yang salah, segera diperbaiki, supaya tulah yang terakhir itu tidak sampai terjadi. Tulah yang terakhir ini adalah nanti kematian kepada bangsa Mesir. Dikatakan bahwa anak sulung tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Mulai dari anaknya Firaun, anaknya pegawai Firaun, anaknya budaknya Firaun, juga anak sulung dari hewan, Jadi setiap anak yang pertama
baik manusia maupun hewan akan mati. Bukankah ini suatu teguran peringatan terakhir yang keras? Tapi apa? Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tidak membiarkan orang Israel pergi. Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Kenapa Tuhan tidak melembutkan hati Firaun? Kita itu menggenapi, menjalankan apa yang tertulis di dalam kitab kehidupannya. Sudah digariskan, sudah dirancangkan oleh Tuhan. Kita itu menjalani. Nah, kita itu kan tidak tahu apa sih yang dirancangkan oleh Tuhan untuk kita masing-masing. Kita tidak tahu. Apakah ada yang tahu? Apakah nanti Anda tahu bahwa Anda akan berhasil atau gagal atau ada suatu kejadian apa? Besok bahkan, apakah Anda tahu ya? Kecuali kalau sesuatu yang dirancangkan sendiri. Misalnya besok saya mau pergi beli sayur mayur. Besok saya mau pergi ke pantai, mau berwisata. Itu sih bukan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Kita bisa ya, tapi itu pun kalau Tuhan tidak mengizinkan, itu nggak akan terjadi ya, karena kita nggak tahu apakah nanti malam kita mati ya. Jadi apakah ada yang tahu ya? Kalau kita hidup, kita bisa pilih ya. Ada dua pilihan. Kita lakukan kehendak kita atau kita lakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah mikul salib ya. Lakukan yang benar ya, bukan lakukan yang cari enaknya aja ya. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Firaun menjalankannya. Kalau Firaun melembutkan hatinya atau memilih untuk melembutkan hati setelah ada 9 tulah. Setelah ada 9 tulah ini, lalu Firaun memilih, oke, saya mau melembutkan hati saya. Maka tulah yang ke-10 ini tidak akan terjadi. Tapi Firaun dengan pilihan bebasnya bersikeras tidak mau tobat, tidak mau berubah. Ya Tuhan akhirnya istilahnya pukul gong terjadi bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi kalau kita ingin Tuhan melembutkan hati kita, maka kita lembutkanlah hati kita. Maka Tuhan akan melembutkan hati kita. Karena kita nggak tahu apa yang Tuhan rancangkan untuk kita ya. Jadi kita lakukan supaya tertulis nanti dalam kitab suci bahwa kita melembutkan hati kita. Kita minta diselamatkan. Tuhan, selamatkanlah aku. Aku menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku. Maka nanti Tuhan akan menyelamatkan kita. Jadi Tuhan tidak mengeraskan hati kita, tetapi Tuhan akan menyelamatkan hati kita. Supaya kita diselamatkan, kita harus mau diselamatkan. Kalau kita menolak untuk diselamatkan, kita menolak Tuhan Yesus, ya itu pilihan Anda ya. Anda tidak akan diselamatkan. Dan tertulislah, akhirnya Tuhan tidak menyelamatkan seseorang itu, si Anu itu. Karena si Anu itu mengeraskan hatinya, menolak keselamatan dari Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Tidak ada nama lain di bawah langit ini di mana kita bisa diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus. Musa mengatakan bahwa ini dia. Tuhan mengatakan melalui Musa ya. Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Jadi di Israel tidak ada yang mati. Nanti akan diberitahu Tuhan, kamu harus melumuri ambang pintu, tiang pintu atau kusen pintu itu dengan darah
anak domba ya. Darah domba ya. Dan Tuhan tidak mencabut nyawa ya. Tetapi orang Israel akan selamat. Di sini Tuhan membuat perbedaan. Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel ya. Ya ini dia. Sudah jelas Tuhannya siapa yang berkuasa? Tuhannya Firaun atau Tuhannya orang Israel? Tuhannya orang Mesir waktu itu atau Tuhannya Israel? Tuhannya Israel itu dari dulu sampai sekarang sama, gak ada yang beda. Sebab Tuhannya Israel itu yang memiliki bumi ini, pencipta langit dan bumi ini ya, sampai sekarang ya sama. Tuhan ada dari dulu sampai sekarang dan akan sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan tidak berubah ya. Tuhannya Israel sampai sekarang ya sama juga ya. Jadi Tuhan siapa yang benar? Ya Tuhannya Israel. Nah, tapi nanti kemudian Tuhan juga ingin datang secara langsung dan Tuhan menjadi manusia di dalam tubuh Yesus. Ya, sayang sekali orang-orang Israel itu menolak Tuhan Yesus. Akhirnya mereka berserak-serakan ya, dibuang Tuhan ya, karena dia menolak anaknya Tuhan sendiri atau Tuhan yang menjadi manusia ya. Mereka masih menanti-nantikan Mesias, padahal Mesias sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Tapi Tuhan tetap menyayangi umatnya ya. Lalu dikumpulkannya lah sisa-sisa Israel ya. Dan mereka sekarang berkumpul di Yerusalem dan sekitarnya itu ya. Tanah terjanji mereka ya, yang dibuat perjanjiannya antara Tuhan dan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan diberikan ya, yaitu memang maunya Tuhan ya, yang pencipta langit dan bumi. Kalau Tuhan sendiri yang memberikan tanah itu kepada orang Israel, siapa yang berani? Siapa yang bisa? Jangan-jangan yang menolak itu mereka menentang Tuhannya Israel. Seperti Firaun ya, menentang Tuhannya Israel. Bahaya ya. Dan Tuhan juga sudah mengatakan bahwa nanti ketika kamu pergi, supaya kamu jangan pergi dengan tangan kosong, maka setiap laki-laki dan perempuan harus minta kepada tetangganya barang-barang emas dan perak ya, untuk bekal nanti ya, untuk bekal. Ya kita kalau pergi jauh juga kan butuh bekal, butuh uang untuk membiayai. Demikian juga ini. Nah, Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Nah itu dia ya. Makanya orang Mesir jadi bermurah hati, dan ketika diminta barang-barang emas dan perak dan barang-barang berharga sebagai bekal, orang-orang Mesir itu memberikan pada orang-orang Israel. Ini ya. Jadi kita itu menjalani apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan ya. Tapi kita kan nggak tahu rancangan Tuhan apa ya. Jadi kita besok mau apa kita belum tahu ya. Apakah besok kita mati atau hidup, kita nggak tahu. Nah kalau kita hidup dan kita ingin Tuhan merancangkan keselamatan, maka kita harus melakukan keselamatan itu supaya kita diselamatkan. Kalau kita nggak melakukan, ya kita nggak diselamatkan. Dan nanti akan tertulislah bahwa Tuhan tidak menyelamatkan si Anu. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Apakah kita ingin Tuhan membuat kita murah hati kepada orang lain? Maka bermurah hatilah, supaya Tuhan membuat kita bermurah hati. Apakah kita ingin Tuhan membuat hati kita lembut, rendah hati, sabar? Maka lemah lembutlah hatimu,
Bermurah hatilah dan sabarlah, maka Tuhan akan membuat kita lemah lembut, sabar, rendah hati. Itu kita menggenapi, kita menjalani apa yang Tuhan rancangkan untuk kita. Tapi kalau orang yang nggak paham itu, mereka menyalahkan Tuhan. Itu Tuhan yang membuat hati Firaun keras, ya salahnya Tuhan. Salahnya Tuhan atau salahnya Firaun? Firaun bisa pilih untuk melembutkan hati, tapi dia tidak mau. Makanya Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, itulah. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.